Halo sobat-sobat guru semuanya. Jumpa lagi ya di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi seputar guru dan pendidikan ya. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang soal-soal UKPPPG tahun 2024-2025 lengkap dengan jawaban dan pembahasan ya. Kemudian jangan lupa juga untuk menonton soal-soal dan gambaran soal UKPPPG tahun 2024-2025 pada video-video saya di bagian part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 yang sebelumnya ya. Karena saya juga sudah ada memberikan soal-soal di video-video sebelumnya juga. Nah, kemudian dipahami juga sahabat-sahabat guru semua bahwa soal-soal yang saya buat ini berdasarkan juknis ujian tertulis untuk UTUK PPPG tahun 2024-2025 ya. Karena di dalam juknis itu sendiri dikatakan bahwa ujian tertulisnya nanti itu ada dua, ada yang bersifat PCK. Ini sebenarnya berkaitan dengan kemampuan mengajar guru dalam kelas ya. Kemudian ada juga yang bersifat SJT yaitu situasi dalam dunia kerja kita. Nah, tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan share juga video ini ya. Nah, langsung saja yang pertama, ya, soalnya adalah supaya mudah dalam melakukan pembelajaran dalam kelas, guru harus bisa mengetahui karakteristik dari masing-masing peserta didik. Manakah yang bukan menjadi aspek dalam melihat karakteristik peserta didik? Nah, ya. Jadi ada banyak sekali cara kita untuk bisa melihat karakteristik ya. Nah, di sini ada salah satu pilihan jawaban memang yang belum tepat ya atau masih salah ya. Nah, kita lihat pilihan yang A ya. Ini bukan jawabannya ya karena ini adalah aspek dalam melihat karakteristik pelajar ya. Jadi kita bisa melihat gaya belajar siswa ya, itu bisa menampakkan bahwa itulah karakteristik belajar dia ya. Kemudian yang pilihan kedua, motivasi belajar. Nah, ini juga sama. Ini adalah aspek yang bisa menjadi penentu kita untuk melihat karakteristik dari siswa itu sendiri ya. Kemudian pilihan yang C, sikap belajar. Nah, ini juga sama sebenarnya dengan gaya belajar ya. Kemudian sama juga dengan yang D, kemampuan berpikir. Ini juga aspek dalam melihat karakteristik dari peserta didik. Jadi, jawaban yang benar yang bukan menjadi aspek dalam karakteristik kita melihat peserta didik adalah pilihan yang E, yaitu tulisan siswa ya. Jadi, tulisan siswa ini bukan aspek dalam melihat karakteristik peserta didik ya. Jadi kita tidak mungkin mengatakan siswa yang tulisannya jelek itu karakteristiknya itu jelek ya. Atau sebaliknya, siswa yang tulisannya bagus yaitu karakternya juga bagus. Jadi pilihannya adalah pilihan yang E ya. Kemudian yang nomor berikutnya, yang harus diperhatikan guru dalam membuat sebuah ice breaking di kelas supaya kondisi belajar tetap semangat adalah dengan mempertimbangkan. Nah, ini adalah pertanyaan ya. Apa yang kita pertimbangkan, apa yang kita perhatikan dalam membuat sebuah ice breaking itu sendiri ya. Nah, pilihan yang A, gerakan seragam sehingga tampak rapi dan kompak dalam setiap gerakan. Nah, ini bukan pertimbangan dalam sebuah ice breaking ya, sobat-sobat guru semua. Karena apa? Ice breaking itu bukan hanya pada gerakan-gerakan saja ya. Bisa juga ada nyanyian dan sebagainya ya. Jadi pilihan yang A ini belum tepat ya. Kita tidak harus memperhatikan gerakan saja ya. Kemudian pilihan yang E, jenis ice breaking berdasarkan permintaan siswa. Nah, ini juga belum tepat. Jadi kita tidak mungkin ke saat melakukan ice breaking, kita bertanya kepada siswa, apa ice breaking yang kalian sukai? Nanti kita lakukan ya. Nah, ini tidak mungkin kita lakukan. Makanya pilihan yang E juga belum tepat. Kemudian pilihan yang B, mempertimbangkan bahwa ice breaking itu berupa nyanyian karena disenangi semua siswa. Nah, sekali lagi ya, ice breaking bukan hanya berupa nyanyian ya. Jadi walaupun mungkin disenangi oleh siswa ya. Jadi itu bukan menjadi pertimbangan yang tepat ya. Kemudian pilihan yang D ya.
dilakukan pada saat siswa sudah mulai tidak semangat belajar. Nah, kalau dilihat sepintas, sobat-sobat guru semua, ini benar ya. Tetapi ini belum tepat karena apa? Sebenarnya ice breaking itu tidak harus hanya dilakukan pada saat siswa sudah tidak semangat. Tetapi namanya ice breaking juga bisa kita lakukan ya kapan saja ya. Mungkin di awal pembelajaran walaupun mereka belum semangat ya, ataupun sudah semangat tetap bisa dilakukan ya. Jadi bebas sebenarnya. Jadi di sini seolah-olah pilihan yang D ini hanya dilakukan saat siswa tidak semangat saja. Nah, ya, ini kadang-kadang ya pilihannya membuat bingung juga ya. Padahal kalau kita melihat dengan jelas, pertimbangan sebuah ice breaking itu pilihan yang tepat adalah pilihan yang C. Yaitu diusahakan kita itu melibatkan semua siswa dan mempunyai tujuan yang jelas. Nah, ini jawaban yang tepat ya sobat-sobat guru semua. Nanti bisa melihat juga di materi, mungkin bisa menemukan apa saja aspek-aspek dalam ice breaking-nya. Jadi diusahakan kita ini dalam ice breaking-nya itu semua siswa itu terlibat ya. Dan tujuannya jelas. Nah, maksudnya semuanya siswa terlibat ini apa? Ya, kalau semua siswa nanti gerakan tangannya ya semuanya harus bergerak ya. Kalau kita meminta siswa menyanyi ya semuanya menyanyi, jangan sampai ada yang nanti ketika yang gerakannya seperti ini siswa itu hanya berdiri saja. Nah, ini pertimbangan kita juga sebenarnya. Dan tujuannya jelas ya sobat-sobat guru semua, jangan sampai ice breaking yang kita buat itu tujuannya ya hanya untuk gurau-gurau saja, tidak boleh ya. Jadi tujuannya jelas, mungkin ada yang tujuannya untuk kesehatan, misalnya ya gerakan tangan ya. Mungkin juga ada tujuannya itu untuk memberikan rasa nasionalisme, misalnya dengan tepuk-tepuk pramuka contohnya, atau dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan ya. Jadi jangan sampai juga kita membuat sebuah ice breaking tidak mempunyai tujuan yang jelas ya. Kemudian soal yang berikutnya, nah ini, guru seringkali melakukan remedial terhadap peserta didik yang belum mampu mencapai nilai di atas kriteria ketuntasan minimal. Ya. Namun ternyata setelah dilakukan remedial, siswa tetap saja tidak mampu mencapai nilai yang diharapkan. Manakah yang merupakan keterbatasan guru dalam melakukan remedial? Nah, pertanyaan ini sobat-sobat guru semua ya sebenarnya menanyakan kepada kita apa yang biasanya menjadi kendala guru dalam melakukan remedial ya. Atau apa yang menyebabkan guru itu susah untuk melakukan namanya kegiatan remedial. Nah, kita lihat pilihannya. Pilihan yang A, sulit memilih materi yang akan dilakukan kegiatan remedial karena materi sudah pernah diajarkan sebelumnya. Nah, ini jawabannya belum tepat ya, sobat-sobat guru semua. Karena apa? Namanya kita melakukan remedial, ya, berarti kita sudah dapat memetakan mana saja materi-materi yang memang sulit dalam siswa mengerjakan soal. Dan kita sudah tahu ya, di nomor-nomor mana yang siswa kesulitan dalam mengerjakan soal. Makanya pilihan yang A ini ya kita tidak sulit dalam memilih materi yang akan diremedialkan ya. Makanya ini pilihan jawabannya belum tepat ya. Kemudian pilihan yang B, sulit menentukan siswa yang akan dipilih dalam mengikuti remedial karena siswa terlalu banyak tidak tuntas. Nah, ya ini belum tepat ya sobat-sobat guru semua ya. Tidak mungkin kita mengalami kesulitan memilih siswa yang remedial karena kita punya daftar nilainya ya. Memang kalau siswanya terlalu banyak ya tidak sulit juga karena sudah terdata dalam daftar nilai kita. Ya, dari 30 ya 25 yang tidak tuntas ya kita panggil saja. Jadi tidak sulit ya. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian pilihan yang C, siswa tidak mau mengikuti kegiatan remedial karena malu terhadap temannya yang sudah di atas kriteria ketuntasan. Nah, ini juga bukan keterbatasan guru ya. Ini juga bukan permasalahan guru dalam remedial ya. Siswa biasanya kalau memang dia remedial ya, dia tidak ada keinginan untuk tidak ikut, dia tetap ikut ya biasanya. Walaupun mungkin dia nakal ya, kalau kita memberikan remedial ya, dia mau tidak mau harus tetap ikut.
Jadi tidak ada dan jarang sekali siswa tidak mau mengikuti remedial ya. Apalagi dia malu dengan teman-temannya. Tidak juga ya. Karena kita saat membagikan nilai, kita sudah memberitahu ya bahwa nanti ya ada remedial. Nah, jadi ini juga jawabannya belum tepat. Pilihan yang D, buku penunjang remedial tidak disiapkan oleh pihak sekolah. Nah, ini juga tidak tepat karena apa? Ya, memang sekolah memang tidak menyediakan namanya buku remedial ya. Bahkan dari penerbit buku pun tidak ada khusus ada namanya buku remedial. Jadi ini juga tidak tepat. Maka oleh karena itu, pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E ya. Nah, pilihan yang E inilah yang menjadi keterbatasan guru saat akan melakukan remedial. Nah, yaitu menentukan waktu remedial yang tepat dan menghadapi persiapan siswa dalam mengikuti remedial. Nah, sobat-sobat guru semua ya mungkin juga berpikir mengapa memilih waktu itu dianggap sebagai keterbatasan. Ya, bagaimana lagi ya sobat-sobat guru semua? Waktu untuk remedial ini memang tidak mudah kita pilih ya. Kalau kita memilih saat jam istirahat itu waktunya tidak cukup ya. Karena memang hanya paling 15 menit sampai 20 menit ya. Kalau kita memilih jam pelajaran ya kita harus meminta kepada guru tertentu untuk berkenan memberikan jamnya ya. Dan ini juga dianggap sulit ya. Kalau kita mengambil waktu setelah pulang sekolah, biasanya kondisinya itu ya tidak lagi memungkinkan karena anak-anak sudah mulai capek, sudah kelaparan ya. Apalagi dengan sistem yang sekarang sudah full day ya, di mana siswa-siswi itu pulangnya bukan lagi siang seperti zaman dahulu tetapi ada yang sore ya. Bahkan juga kalau mengambil sore ya mungkin bertabrakan dengan kegiatan ekstra-ekstra lainnya ya. Kemudian di sini juga yang dihadapi guru dalam keterbatasan remedialnya ya sulitnya menghadapi persiapan siswa ya. Karena apa? Ya, siswa itu seringkali ya ikut dalam remedial, tetapi persiapannya itu tidak sesiap ketika dia pembelajaran biasa ya. Karena dia merasanya bahwa pembelajaran tersebut sudah pernah dia ikuti ya. Nah, jadi pilihannya tadi sekali lagi pilihan yang E. Inilah menjadi keterbatasan guru kalau ingin melakukan sebuah kegiatan remedial ya. Kemudian yang berikutnya, salah satu kata kerja operasional yang mengarahkan pada C6 ya dalam setiap mata pelajaran sehingga siswa memiliki kreasi yang baik. Nah, kalau menemukan soal-soal seperti ini, sobat-sobat guru semua, ya kita harus menguasai mana yang C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, C6 ini sebenarnya sudah kategori ya untuk yang hot ya. Jadi kalau soalnya sudah masuk yang tingkat tinggi nih. Jadi kita tinggal melihat saja di bagian pilihan-pilihan mana yang memang ada mengarahkan pada KKO yang C6 ya. Nah, kita lihat bersama-sama. Kita mulai dari pilihan yang E ya, yaitu siswa mampu menyimpulkan materi dengan baik. Nah, sebatas ini, sobat-sobat guru semua, ini siswa hanya menyimpulkan saja. Ya, boleh berarti dia hanya mengulang kembali apa yang dia ingat ya. Ini bukan C6 ya, nanti silahkan dicek saja. Ini ya masih kategori C2 ini ya. Nanti silahkan dicek kembali ya, sobat-sobat guru semua. Kemudian pilihan yang D, siswa mampu menghitung dengan benar. Nah, ini juga bukan C6 karena apa ya, masih kategori menghitung saja. Nanti dicek saja mungkin ini bagian yang C2 ya. Kemudian pilihan yang C, siswa menjelaskan perbedaan-perbedaan dengan jelas ya. Jadi walaupun siswa sudah mampu membedakan unsur itu, unsur ini, membedakan itu, ini juga bukan kategori yang KKO C6 ya. Ini masih kategori ya C2 juga ya. Kemudian pilihan yang C, siswa menirukan gaya seorang pemimpin rapat yang berwibawa. Nah, ini juga bukan C6, bahkan ini kategorinya C1 ini sobat-sobat guru semua, karena hanya menirukan saja ya. Jadi kalau kita melihat pilihan yang ada ini, KKO atau kata kerja operasional yang C6 itu ada di pilihan yang A, yaitu siswa mampu menghubungkan materi dengan contoh nyata sehari-hari. Nah, sulit ya kita menemukan siswa yang
mampu menghubungkan materi dengan contoh nyata sehari-hari ya. Apalagi kalau misalnya mata pelajaran yang matematika ya. Kalau mungkin yang PKN, sosiologi ya masih bisa. Tapi tidak semua siswa mampu untuk melakukan KKO yang C6 seperti pilihan A yang ini ya. Kemudian soal yang berikutnya, ini sudah masuk pada soal yang untuk SJT ya, yang berkaitan dengan lingkungan kerja kita. Nah, ini soalnya ya, contohnya sobat-sobat guru semua. Jika kita menemukan ada indikasi penyalahgunaan keuangan sekolah oleh bendahara dan kepala sekolah berupa laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan adalah. Nah, jadi di sini seolah-olah apa yang akan kita lakukan dengan kondisi ada indikasi ya, ada kemungkinan bahwa bendahara dan kepala sekolah melakukan kecurangan penyalahgunaan keuangan karena mungkin di laporannya itu seperti ini tetapi kenyataan di lapangannya tidak. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, kita lihat yang pertama ya. Pilihan yang A, menyelidiki diam-diam karena sudah mengetahui hal tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Pendidikan. Nah, sobat-sobat guru semua ini bagus sebenarnya. Jadi kita menyelidiki diam-diam. Tetapi belum tepat sobat-sobat guru semua. Karena apa? Kita ini bukan orang yang memang khusus untuk menyelidiki hal-hal seperti itu ya. Bahkan di sini belum tepatnya apa? Kita langsung melaporkan saja kejadian tersebut. Jadi jika menemukan kendala seperti ini jangan langsung melaporkan ya sobat-sobat guru semua. Karena berbahaya juga. Bisa jadi nanti yang kita laporkan itu bisa menuntut balik kita kalau mereka bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi pilihannya ini belum tepat ya. Kemudian yang B, meminta media untuk meliput dan mempublikasikan masalah tersebut. Nah, ini apalagi ini ya. Ini belum tepat ya. Jadi kita ketika mendapatkan informasi seperti dalam soal ini jangan langsung meminta media datang ya. Meminta media massa untuk meliput dan mempertanyakan apalagi langsung membuatkan dalam sebuah berita ini tidak tepat ya. Kemudian pilihan yang C, mengajak sesama rekan guru untuk mempertanyakan perbedaan laporan keuangan dengan kenyataan di lapangan. Nah, kalau di sini sobat-sobat guru semua, ya mungkin banyak yang melakukan ini dalam kesehariannya ya. Tetapi pilihan ini belum tepat juga, karena apa? Di sini seolah-olah kita sebagai guru itu menjadi provokator ya. Jadi kita mengumpulkan sesama guru, seolah-olah kita di sini menjadi provokator ya. Jadi ini belum tepat. Kemudian pilihan yang E, membiarkan saja hal itu terjadi karena nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak pengawas bersama Dinas Pendidikan. Nah, bagaimana ini sobat-sobat guru semua? Ada juga yang melakukan ini dalam kesehariannya. Jadi abai, tidak menghiraukan saja ya biarlah. Itu adalah bagiannya bendahara dan kepala sekolah. Tetapi ini sobat-sobat guru semua ini tidak tepat dilakukan. Karena apa? Kita mengetahui ada indikasi. Kita sebagai guru mengetahui bahwa ada pelanggaran, ada penyalahgunaan, tetapi kita diam saja. Nah, kita sebagai guru jika menemukan sebuah permasalahan ya tidak boleh diam saja, ya. Harus ada tindakan dan solusi dari kita. Nah, bagaimana? Jawaban yang benar adalah pilihan yang D ya. Yaitu kita menyelidiki terlebih dahulu masalah yang ada. Jika memang terjadi penyalahgunaan keuangan sekolah, baru berkoordinasi dengan pihak terkait. Nah, jadi di sini pilihan tepat ya yang D ya sobat-sobat guru semua. Jadi kita tidak langsung melaporkan, ya kita menyelidiki terlebih dahulu masalah yang ada. Hampir sama dengan pilihan A. Tetapi A ini seolah diam-diam saja. Nah, pilihan yang D ini ya mungkin kita menyelidikinya ya bisa langsung menanyakan dengan kepala sekolah ya atau kita melakukan pengecekan ya. Kalau ini kan diam-diam ini ya, berbeda ya sobat-sobat guru semua. Bahkan di sini jika memang terjadi penyalahgunaan keuangan sekolah baru kita berkoordinasi ya. Jadi di sini bedakan antara melaporkan dengan berkoordinasi.
Nah, kalau melaporkan ini sifatnya ya sudah jauh ya, sedangkan ini ya sifatnya masih bertanya, masih konsultasi, dan masih sharing lah dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan dinas pendidikan, dengan pengawas, dan pun dengan pihak kepolisian ya. Kemudian soal yang berikutnya, kita seringkali menemukan beberapa rekan guru yang terlalu dekat dengan peserta didik. Hal ini menyebabkan banyak pembicaraan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sikap yang tepat terhadap masalah ini adalah, ya, mungkin juga sahabat-sahabat guru semua menemukan permasalahan ini ya. Kita melihat ya guru ini, bapak ini terlalu dekat dengan siswi ini, atau ibu guru ini dekat dengan siswa yang ini. Nah, sikap kita bagaimana kira-kira dengan masalah ini? Nah, yang pertama adalah melaporkan masalah tersebut kepada kepala sekolah agar segera ditangani karena merusak nama baik sekolah. Nah, sobat-sobat guru semua, saya sering kali membuatkan soal, jika menemukan permasalahan yang ada, jangan langsung kita tidak menghormati birokrasi yang ada ya. Jangan langsung semuanya dilaporkan kepada guru BK, kepada wali kelas, apalagi kepada kepala sekolah ya. Karena kita tidak tahu permasalahan yang ada ya. Nah, ini juga berbahaya pilihannya A. Ini karena apa? Seolah-olah kita ini menjadi yang terbaik ya. Jadi ini belum tepat. Kemudian pilihan yang B, membiarkan saja masalah tersebut terjadi karena setiap guru mempunyai gaya masing-masing dalam berinteraksi dengan siswa. Nah, sekali lagi sobat-sobat guru semua, jika kita menemukan sebuah masalah, apapun itu masalahnya, sekecil apapun atau sebesar apapun, kita tidak boleh membiarkan saja hal itu terjadi, ya. Karena kita ini sudah dianggap sebagai guru yang profesional, ya. Jadi tidak boleh sembarangan membiarkan saja, ya. Jadi ini juga belum tepat. Kemudian pilihan yang C, memberitahu guru tersebut bahwa hal tersebut salah dan memintanya segera menjauhi siswa tersebut agar tidak terjadi masalah. Nah, sobat-sobat guru semua, bagus sebenarnya pilihan jawaban di sini. Tetapi ada yang kurang sehingga belum tepat, yaitu kita di sini mengatakan ya, bahwa hal tersebut salah. Nah, di sini sobat-sobat guru semua mengapa belum tepat? Ya, kita tidak bisa menjudge ataupun mengatakan bahwa hal tersebut salah ya, sobat-sobat guru semua. Tidak bisa juga. Karena mungkin ada penyebab guru tersebut dekat dengan siswa ini ya tidak semuanya salah. Ya, tidak semuanya salah. Apalagi di sini kita langsung meminta untuk menjauhi siswa itu. Kita juga tidak bisa melakukan hal yang ini ya, makanya ini belum tepat ya. Sehingga pilihan yang E kita lihat juga mendekati siswa tersebut agar jangan terlalu dekat dengan gurunya karena berbahaya. Nah, ini juga belum tepat ya sahabat-sahabat guru semua. Kita juga salah kalau melakukan pilihan yang E. Jadi pilihan yang tepat itu adalah pilihan yang D. Nah, di sini ya, kita mendekati guru tersebut dan memberitahu dengan sopan batasan-batasan antara guru dan siswa. Nah, ini pilihan yang tepat karena apa, sobat-sobat guru semua? Ya, di sini ada kata mendekati. Ini berarti kita tidak membenci, ya, kita tidak menegur, ya, kita tidak memarahi sesama rekan guru, tetapi kita di sini ya mungkin dengan kita dekat dengan guru tersebut ya sambil kita bergurau ya kita bisa memberitahu dengan sopan ya batasan-batasan antara kita dengan siswa itu seperti apa ya supaya nanti tidak sampai keluar informasinya. Saya yakin dengan melakukan ini sobat-sobat guru semua permasalahan seperti di soal ini ya bisa terselesaikan dengan baik ya. Nah, oke, sobat-sobat guru semua, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Semoga bisa lulus UKPPPG sampai mendapatkan sertifikat pendidiknya.